Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Saat ini suasana hening seketika. Leji mendengar sosok di tengah langit yang meraung, dan dia langsung mengangkat kepalanya. 10 kali lagi, ucap Xiaoyan meraung marah dan tubuh Leji tiba-tiba bergetar. Mata Xiaoyan terlihat tegas dan hal yang mengejutkan, bahwa Xiaoyan telah menelan total 10 tetes esensi darah Yuansen di tubuhnya. Leji dapat dengan jelas melihat warna emas bersinar dari dalam tubuh Xiaoyan. Aku ingin melihat. Apakah aku dapat menggunakan ini untuk membuat terobosan? Dia ingin memadatkan bintang Yuansen di alisnya dengan darah keabadiannya yang telah terintegrasi dengan esensi darah Yuansen. Dengan mencapai darah tingkat rendah dari klan Dewa Yuansen, meskipun hanya darah dari paling rendah, jika itu berhasil maka Xiaoyan akan memiliki kemampuan darah Yuansen sama seperti Shizun yang mendapatkan kemampuan untuk merebut tubuh dari klan Jimmy. Ini akan menjadi arah kultivasi tubuh Xiaoyan di masa depan, dengan mewarisi kekuatan Qi dan darah dari klan Dewa Yuansen, dan itu akan ada lebih dari 1 Yuansen. Xiaoyan juga sudah membayangkan jika avatar Yuansen dan tubuh utama terintegrasi, maka tubuh fisik dapat menerobos ke tubuh keabadian fisik bintang 9 atau bahkan alam leluhur. Ketika tubuh dari 2 Yuansen alam leluhur menyatu bersama, maka bukan tidak mungkin kekuatan fisik yang mengerikan akan meletus. Darah Xiaoyan mendidih sekarang, karena saat ini dia sepertinya telah melihat masa depan. Dan inti guntur Haotian tampaknya telah mengaku Xiaoyan sebagai tuannya. Saat ini sepenuhnya dia mematuhi Xiaoyan. Setelah suara Xiaoyan mulai jatuh, cahaya guntur yang kuat menyapu lagi. Tetapi intensitasnya tampaknya telah mencapai batasnya. Bagaimanapun juga inti guntur Haotian tidak melekat pada pemiliknya. Dan itu telah lama berada di aula penjara guntur. Setelah mencapai batas energinya, maka tidak ada cara untuk melepaskan guntur sejati yang lebih kuat lagi. Meski begitu, inti guntur Haotian masih mengikuti perintah Xiaoyan dan terus melepaskan guntur untuk membaptisnya. Di dalam cahaya guntur, Xiaoyan menahan kekuatan guntur dengan Qi dan darahnya. Terlihat tubuh fisiknya akan runtuh dan sepertinya vitalitasnya telah mencapai batas. Xiaoyan tidak menelan esensi darah Yuansen lagi, dan dia terus melanjutkan menahan pembaptisan. Sebenarnya inti guntur Haotian akan berhenti jika Xiaoyan menginstruksikannya untuk berhenti. Namun sepertinya Xiaoyan enggan melakukannya saat ini. Mata indah Leji menunjukkan ketidakberdayaan, dan dia tidak bisa tinggal di sini lagi. Jenis metode kultivasi Xiaoyan terlalu mengejutkan, dan kata gila tidak cukup untuk menggambarkannya. Setiap kali berkultivasi, orang ini selalu mendorong dirinya hingga batasnya, dan selalu menemukan jalan keluar dalam batasannya. Benarkah kapal itu akan langsung pergi ketika kapal mencapai jembatan? Leji tidak marah, melainkan berbicara pada dirinya sendiri. Setelah selesai berbicara, dia tidak berniat untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Dan dia berniat langsung meninggalkan aula penjara guntur. Dia menyadari bahwa tidak ada gunanya tetap tinggal di sini. Karena inti guntur Haotian telah menjadi milik Xiaoyan. Dia tidak keberatan untuk saat ini. Meskipun Xiaoyan belum sepenuhnya menaklukkannya. Tetapi dia menyadari bahwa ini hanyalah masalah waktu. Dia telah bekerja keras selama ratusan tahun. Namun keputusan akhir tetap pada inti guntur Haotian yang memutuskan siapa yang akan menjadi tuannya. Dan dia telah dikalahkan oleh Xiaoyan yang baru saja muncul. Pada saat ini Leji keluar dari aula penjara guntur dengan ekspresi cemberut. Setelah melihat Leji keluar, Dong Haiyuan segera berlari ke depan dan menatap Leji. Dia menyadari ekspresi kecewa Leji, dan Dong Haiyuan tidak berani berbicara sembarangan. Aku hanya tidak percaya. Dengan luasnya dunia sensi, aku tidak dapat menemukan inti gunturku sendiri. Ucap Leji berkata pada dirinya sendiri. Meskipun Dong Haiyuan tidak mendengarkannya dengan jelas, tetapi dia tahu bahwa Leji gagal memenangkan inti guntur Haotian. Apakah inti guntur Haotian itu dimenangkan oleh anak itu? Ucap Dong Haiyuan.
Dia masih belum memahami apa yang sebenarnya terjadi dan langsung membuat komentar yang membuat Leji menatapnya dengan tajam. Kau bisa tinggal di sini dan merayakannya bersamanya, ucap Leji. Setelah Leji selesai berbicara, dia langsung pergi begitu saja. Dong Haiyuan berpikir sejenak dan dia merasa telah mengatakan sesuatu yang salah. Setelah berpamitan dengan para penjaga, dia buru-buru menyusul Leji. Aku akan pergi dari sini. Leji menyadari Dong Haiyuan menyusulnya lalu langsung membuka mulutnya. Pergi dari sini? Kemana kau akan pergi? Tanpa berpikir panjang, Dong Haiyuan langsung mempertanyakan keputusan Leji. Aku ingin menemukan inti guntur lainnya, ucap Leji menjawab dengan dingin. Apakah kau harus menemukannya? Baiklah, kalau memang seperti itu aku akan menemanimu, ucap Dong Haiyuan. Percakapan antara keduanya terdengar dari kejauhan dan berangsur-angsur menghilang. Sementara itu para praktisi yang ditahan di aula penjara guntur tidak pernah merasa terganggu seperti ini. Saat ini seluruh aula penjara guntur bergetar dan terdengar suara gemuruh yang memegahkan telinga. Dan itu tidak pernah berhenti. Meskipun Guntur tidak menyerang mereka, namun perasaan itu sangat tidak nyaman. Dan mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun mereka dapat merasakan dengan jelas bahwa kekuatan dari hukuman Guntur di aula penjara Guntur tampaknya telah menurun. Dan hukuman Guntur secara otomatis juga telah melemah. Keadaan ini juga membuat banyak orang yang ditahan di aula penjara Guntur mulai gelisah. Pada saat yang sama, beberapa sosok dari lantai bawah tanah aula penjara Guntur bergegas keluar dan muncul di lantai pertama. Melihat sosok-sosok ini, para penjahat di lantai pertama langsung gemetar ketakutan. Aku ingin melihat siapa yang membuat masalah di lantai atas dan mengganggu ketenanganku. Sosok-sosok yang bergegas keluar dari lantai bawah tanah tidak bergegas keluar dari aula penjara Guntur. Karena mereka sama sekali tidak memiliki keberanian melakukannya. Tentu saja di aula penjara Guntur masih ada sinar kehidupan. Dan siapapun yang berani melarikan diri dari aula penjara Guntur, maka itu adalah 100% jalan buntu. Mereka bergegas keluar dan menuju lantai atas. Jelas mereka pergi ke lantai atas dengan ketidakpuasan dan ingin membuat perhitungan dengan sosok yang menurut mereka telah membuat kekacauan di sini. Pada saat sosok-sosok ini tiba di lantai atas, cahaya Guntur telah menghilang dan hanya ada sosok Xiaoyan di udara yang sedang duduk bersila dengan tenang. Sementara itu, inti Guntur Haotian tampaknya telah menghilang. Apakah orang ini bertanggung jawab atas kebisingan di sini? Dia satu-satunya yang ada di sini, pasti dia orangnya. Saat ini semakin banyak sosok dari lantai bawah tanah dan dari ke-6 lantai aula penjara Guntur yang telah berkumpul di sini. Para praktisi di lantai dasar telah dipukuli oleh Xiaoyan. Dan mereka tidak berani menekan Xiaoyan sebelumnya. Tetapi ketika saat ini ada begitu banyak orang, sepertinya keberanian mereka telah muncul kembali. Dan beberapa orang mulai berteriak keras. Hei, apa itu kau pendosa baru dan berpura-pura menjadi misterius? Keluar kau dari sini. Mereka mendekati Xiaoyan dan memandangnya dengan hati-hati. Pada saat yang sama mereka melihat Xiaoyan masih menutup matanya. Dan mereka semua tiba-tiba menjadi semakin tertarik. Berpura-pura menjadi hantu. Kau mencari kematian. Salah satu dari mereka langsung menggerakkan tubuhnya. Dan seketika dia menendang kakinya ke arah Xiaoyan. Namun saat kakinya mendekati Xiaoyan, muncul kilatan guntur yang meraung dan itu langsung mengenai kaki pria itu yang menyebabkan kakinya mengeluarkan darah segar. Pada saat berikutnya Xiaoyan yang sedang duduk bersila, dia perlahan-lahan membuka matanya. Dia melihat kerumunan dan ada suara riuh di sekitarnya. Kemudian busur listrik yang terlihat dengan mata telanjang mulai berkedip-kedip. Dan saat berikutnya terdengar ledakan. Kemudian cahaya guntur yang luas dan lurus muncul dari langit. Semua orang tidak punya waktu untuk bereaksi. Dan sebagian besar sosok itu diselimuti oleh guntur. Segera terdengar suara yang lebih mengerikan dan banyak sosok yang akhirnya menembak mundur dengan cepat. Kemudian karena semua melihat ke sosok di depan mereka dengan ngeri, sosok Xiaoyan yang awalnya sedang duduk kini bergerak ke segala arah tanpa jeda. Kekuatannya tidak buruk dan karakteristiknya telah ditemukan. Sebelumnya mereka dapat menahan hukuman guntur ini dengan perlindungan baju zirah. Dan sekarang itu bisa langsung menghancurkan daging di dalam baju zirah mereka. Xiaoyan bergumam sambil melihat guntur di depannya. Dengan teriakan sedikit melengking, dia mengangkat tangannya untuk menyebarkan guntur Haotian lagi.
Justru karena karakteristiknya yang unik dan juga karena Lei Ji tidak mendukungnya, Xiaoyan merasa hal itu terasa aneh. Dan sekarang dia mengerti tujuan khususnya. Ternyata kau bisa menembus baju besi itu. Xiaoyan sekali lagi merasakan kengerian pada kekuatannya yang dapat menembus baju besi. Saat memikirkan ini, Xiaoyan tanpa sadar mengangkat sudut mulutnya. Dan dia merasa bahwa Guntur Haotian dapat menjadi kartu trufnya saat menghancurkan prajurit Taisu yang mengenakan baju besi dewa. Jalan ceritanya tampaknya lebih logis sekarang. Dan setiap gerakan di papan catur tampaknya telah melihat 100 gerakan berikutnya. Yang membuat Xiaoyan stabil dalam permainan surga dan buminya. Saat ini semua sosok melarikan diri dan berhamburan tanpa ragu-ragu. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit saat melihat sosok-sosok ini pergi. Apakah mereka juga bagian praktisi di sini? Mengapa aku belum pernah bertemu mereka sebelumnya? Sebagian besar kekuatan orang-orang ini telah mencapai keabadian. Sepertinya aula penjara Guntur ini juga menyembunyikan tempat lain, di mana sekelompok praktisi ini ditahan. Apakah mereka keluar karena kehilangan penindasan dari Guntur Haotian? Sekarang setelah inti Guntur Haotian dibawa pergi olehnya, maka tidak akan ada lagi yang menekan para pendosa ini. Dan sepertinya dia harus meninggalkan sesuatu untuk terus menekan mereka. Bahkan jika dia tidak melakukannya, maka Ratu pada akhirnya akan memikirkan cara lain. Tetapi karena itu mudah dan tanpa usaha yang keras, Xiaoyan masih berniat untuk melakukannya. Dan tentu saja setiap awal pasti ada akhir. Jadi Xiaoyan langsung memasukkan telapak tangannya ke dalam jubah lengan bajunya dan menepuk kepala tahanan roh. Seperti biasa tahanan roh keluar dengan ekspresi kesal dan menatap Xiaoyan dengan tajam. Namun dia tetap tidak berdaya di depan Xiaoyan dan melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Tentu saja Xiaoyan meminta tahanan roh untuk menyegelnya dengan kekuatan pembatas yang kuat, agar sosok yang terpenjara ini tidak keluar. Tahanan roh kemudian membuat pembatasan yang menyelimuti seluruh aula penjara Guntur dalam sekejap. Dan kekuatan penekanan ini tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Para pendosa yang awalnya merasa lega karena tidak merasakan lagi penindasan dari inti Guntur Haotian, kini merasakan kekuatan penindasan yang lebih kuat. Dan membuat mereka hampir kehabisan nafasnya. Hukuman Guntur sebelumnya tidak akan menyerang mereka tanpa adanya kesalahan. Namun kekuatan penindasan yang dibuat tahanan roh ini selalu menekan kekuatan mereka. Dan sekarang mereka telah menyadari bahwa inti Guntur Haotian telah ditaklukkan oleh Xiaoyan. Hal ini tentu saja membuat mereka semakin ngeri. Karena kekuatan inti Guntur Haotian yang ini bukanlah sesuatu yang dapat ditangani dengan mudah. Dan sebelumnya itu adalah milik Yang Mulia Zuzang. Tentu saja di antara sosok ini masih banyak yang belum tahu identitas Xiaoyan. Terkhusus sosok-sosok yang dipenjara di lantai bawah tanah. Sekarang kekuatan Xiaoyan masih mencapai langkah keempat dari keabadian Kaisar. Kekuatan asli memang mengandung semangat dunia. Tetapi itu tidak membuat kekuatan Xiaoyan menerobos lagi. Namun secara samar-samar masih bisa merasakan bahwa tidak lama lagi dia akan menerobos selangkah kelima. Jika perjalanan ke ujung utara ini benar-benar seperti petunjuk ratu, dan itu merupakan inti Guntur peringkat kedua, dan jika ditambahkan dengan inti Guntur Haotian, maka pagoda emas akan berevolusi lagi. Ucap Xiaoyan bergumam dengan suara yang rendah. Pada saat ini dia telah berdiri dan hendak meninggalkan aula penjara Guntur. Namun ketika Xiaoyan hendak pergi, terdengar suara Guntur Haotian di telinganya. Bawa pergi juga tombak Guntur. Langkah kaki Xiaoyan langsung membeku. Matanya melihat ke sekeliling dan dia tidak melihat benda lain. Lihat di atas kepala tuan. Ucap suara inti Guntur Haotian segera mengingatkan lagi. Xiaoyan mengangkat kepalanya ke arah yang terdekat dan melihat kegelapan di atasnya. Terlihat ada cahaya suram di sana. Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit. Lalu dia langsung bergerak ke arah atas. Setelah mendekat, Xiaoyan akhirnya melihat dengan jelas bahwa ada tombak pendek gelap yang disisipkan secara horizontal di lantai atas. Melihat teksturnya, orang bisa merasakan bahwa itu bukanlah tombak biasa. Dan melihat tombak ini, mengingatkan Xiaoyan pada salah satu senjata favoritnya dalam pertempuran. Tombak ini berisi guntur, dan itu adalah pukulan fatal pada saat kritis. Senjata ini sangat kuat dan namanya adalah Huali. Itu merupakan nama yang diberikan oleh Tuan. Ucap inti Guntur Haotian menjelaskan lagi kepada Xiaoyan. Huali, namanya terdengar sangat sombong.
gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Kemudian dia melihat tombak pendek itu dan dia merasakan bau harum yang memancar darinya. Segera Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya ke arah tombak pendek yang bernama Huali. Saat telapak tangan Xiaoyan mendekat, ada sensasi kesemutan yang datang dari ujung jarinya sebelum dia bisa memegang tombak Huali. Yang terakhir terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, sehingga Xiaoyan bahkan tidak sempat bereaksi. Dia hanya merasakan sebuah kilatan guntur di depannya. Dan matanya tiba-tiba menyipit melihat ke bawah dan melihat ada sebuah lubang darah muncul di perutnya. Tetapi ketika Xiaoyan menundukkan kepalanya untuk memeriksa lubang darah di perutnya, itu sudah sembuh dengan cepat. Tombak ini memiliki roh spiritual dan sekarang tombak itu telah menghilang dan Xiaoyan sepertinya tidak bisa lagi mendeteksi lokasi tombak itu tanpa kekuatan jiwanya. Walaupun di matanya itu benar-benar menghilang, tetapi sebenarnya Xiaoyan tahu bahwa tombak pendek itu masih ada di ruang ini. Kecepatan tombak itu sangat cepat dan daya ledakannya juga sangat kuat. Aku tidak tahu di sudut mana kau bersembunyi, tapi aku akan menemukanmu, ucap Xiaoyan. Sayap emas hitam Valkyrie tiba-tiba muncul di belakang tubuh Xiaoyan. Dan kemudian dia terbang menuju sudut tenggara dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan tebakan Xiaoyan memang tepat. Di dalam kegelapan, tombak pendek Huali memang ada. Dan tepat ketika Xiaoyan hendak meraihnya, tombak Huali langsung menusuk lengannya. Dan Xiaoyan merasakan sakit yang menyebar ke seluruh lengannya, sehingga daging dan darahnya terlihat retak. Pada saat ini tombak pendek Huali menghilang lagi, dan kecepatannya di luar imajinasi Xiaoyan. Tentu saja senjata tempur seperti ini sangat langka, dan tombak pendek ini memiliki efek yang sangat jelas. Jika penguasa Suan dapat digunakan dengan mencurahkan kekuatan jantung api, sedangkan tombak Huali ini dapat digunakan dengan kekuatan inti guntur. Sehingga kedua senjata ini sangat cocok untuk Xiaoyan. Kedua senjata ini nantinya dapat mengimplementasikan dua jenis kekuatan asli dari elemen api dan guntur. Xiaoyan memindai dengan kekuatan jiwanya bahkan jika kecepatannya sangat cepat. Namun jika selalu berhenti, maka Xiaoyan dapat menangkap posisinya. Segera sosok Xiaoyan terus terbang dan terdengar suara ledakan dari ruang yang tidak terlalu luas di lantai atas. Xiaoyan terus mengejar tombak pendek Huali yang melesat dengan kecepatan tinggi. Setiap kali Xiaoyan hendak menyentuhnya, ia selalu bisa menghindarinya. Baiklah, aku tidak akan bermain-main lagi, ucap Xiaoyan dengan suara yang dalam. Tubuh Xiaoyan bergetar saat ini, dan terlihat beberapa sosok keluar dari bayangannya. Mereka adalah avatar Yuan Shen, avatar Zuci, dan avatar Kaisar klan pemakan jiwa. Ditambah dengan tubuh utama, maka ada total 4 sosok dan mereka segera menyebar untuk mengepung tombak Huali itu. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.